Pilih kartu kali ini temanya adalah pesan untuk kamu, pesan dari semesta untuk kamu yang mendengarkan video ini. Oke. Ada 4 pilihan, 1, 2, 3, 4. Untuk memilih, kamu bisa pause dulu videonya untuk kamu bisa lebih konsentrasi untuk memilih kartu yang mana. Oke, bisa di pause dulu videonya. Oke, so kita mulai langsung dari nomor 1. Kita lihat message-nya apa, pesannya apa. Escapist dan feather. Oke. So aku akan baca apa adanya. Kalau memang ini bukan punyamu, ya berarti bukan punyamu. Tapi kalau ini punyamu, ingat, aku tidak akan sugar coating. Aku akan ngomong apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, ya. Kalau apa yang aku ngomong ada sesuatu omonganku yang menyenggol ego kamu, mungkin sudah saatnya kamu harus ngelihat ke dalam diri. Karena di sini kartu pertamanya, kenapa aku ngomong gitu? Di sini kartu pertamanya ada escapist. Dan kartu ini menandakan bahwa kamu punya habit, kebiasaan, atau kita bisa bilang istilah psikologinya itu adalah coping mechanism, ya. Jadi kamu tuh terbiasa lari dari emosi kamu. Kamu terbiasa lari dari konflik. Kamu terbiasa lari dari perasaan gak nyaman. Entah itu, biasanya sih kalau orang lari itu mereka cenderung untuk merepress, menekan apa yang mereka rasakan. Dan terlalu banyak menekan, akibatnya adalah mereka jadi tidak paham sama dirinya sendiri, tidak paham sama emosinya. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu kan pasti ada resiko, ya. Dan yang aku lihat di sini untuk yang nomor 1, ini yang aku baca ya. I don't judge anyone. Aku baca, cuma aku baca. Aku juga tidak tahu siapa yang cocok dengan kartu ini. Escapist, come home to yourself. Meaning orang ini yang pilih kartu nomor 1 ini, kamu punya kebiasaan untuk lari dari masalah, tidak mau menghadapi konflik. Itu yang harus kamu rubah. Karena orang yang suka lari dari masalah, tidak mau menghadapi atau tidak mau menerima dirinya. Dan kalau itu dibiarkan terlalu lama, emotional intelligence-nya itu atau empatinya itu mati. Karena terbiasa menghindar dari emosi. Oke? Think first before you judge. Orang yang tidak mau mencoba belajar memahami, yang lalu yang keluar itu apa? Judgment. Menjudge orang begini, menjudge diri sendiri seperti apa, menjudge situasi seperti apa. Dan dari kartu yang keluar ini, jujur, ini ibaratnya kalau aku bilang it's like already tamparan sebetulnya untuk kamu menyadari bahwa dengan kamu seperti ini, hidupmu itu hanya berputar di masalah yang sama. Kamu tidak akan pernah merasa happy karena kamu akan selalu menghadapi masalah yang tidak bisa kamu selesaikan. Selalu mengulang masalah. Situasi mungkin bisa beda, tapi inti dari semuanya itu sama. Dan mungkin kamu tidak pernah merasa happy. Ya kalau kita ngomong bukan happy ya, tapi ya excitement dalam hidup ya mungkin pasti ada aja gitu. Tapi overall you're not a happy person. Orang yang selalu kabur dari masalah, orang yang selalu kabur dari perasaan dia sendiri, emosi dia sendiri, itu tidak akan pernah bisa benar-benar merasakan cinta, merasakan bahagia karena dia kabur
Dia cuma mau merasakan hal yang enak, yang nggak enak dia nggak mau. Ya nggak mungkin bisa, gitu loh. Jadi bagaimana orang yang menutup diri dari merasakan emosi-emosi lain, cuman mau emosi bahagia doang, ya nggak bisa. Sebegitu kamu tutup pintu, ya segalanya nggak bisa masuk, gitu loh. So di sini kalau kamu memang orangnya seperti ini, kamu harus belajar membuka diri. Kalau kamu nggak tahu gimana caranya, mungkin ada baiknya kamu coba coaching, kamu coba terapi, karena begini terus ini ke hal yang lain juga nggak akan baik, especially ke dalam berhubungan dengan orang yang selalu lari dari masalah atau orang yang selalu lari dari emosinya sendiri, itu tidak akan pernah benar. Berpasangan dengan orang yang seperti ini itu tidak akan pernah benar hubungannya, karena hubungan itu kan harus terbuka, sedangkan orang yang suka kabur dari emosi itu tidak bisa terbuka, walaupun dia sendiri mungkin merasa dia terbuka, sebetulnya tidak. Oke. Jadi ini pesan buat kamu. Banyak orang yang gak bisa menyelesaikannya sendiri karena udah terlalu banyak, mungkin dari kecil sudah seperti itu sampai dewasa seperti itu sudah puluhan tahun gitu. Untuk diselesaikan sendiri itu jauh lebih sulit. Nah, berarti kamu sudah waktunya mungkin butuh bantuan profesional. Oke. Oke, satu lagi. Kartunya koin terus. So mungkin satu hal, kamu bermasalah dengan security, kamu bermasalah dengan masalah keuangan, atau kamu bermasalah dengan kamu ngerasa mungkin selama ini kamu gak pernah bisa cukup, atau kamu ngerasa pengen bisa punya kehidupan yang berkecukupan tapi kamu mungkin masih belum tahu harus bagaimana, itu bisa. Atau kamu pengen punya kehidupan yang settle tapi kamu merasa kok sulit banget untuk menjadi independen, menjadi stabil. Mungkin bisa jadi stabil di sini juga bicara tentang emosional, kan di sini juga ada ada hermit ya. Jadi memang kalau aku lihat di sini masalahnya seputaran security satu dan value, dan aku ngelihat di sini beberapa dari kalian kesulitan untuk membangun sebuah hubungan. Kalian mungkin merasa tidak dipahami, kalian mungkin merasa kayak kalian sulit mungkin untuk bisa connect sama orang, jadi mungkin sering single gitu loh. Dan beberapa dari kalian punya orang tua yang cukup otoriter, especially dari ayah kalau aku lihat, yang mungkin selama ini orang tua kamu agak cenderung controlling, agak cenderung mungkin memaksakan kamu untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan tapi nggak sesuai sama kamu, dan dari kecil kamu selalu ditekan, dan pada akhirnya kamu jadi orang yang karena kamu sudah capek ditekan, kamu jadi orang yang gampang lari dari masalah gitu loh. Tapi itu harus diselesaikan karena kamu nggak bisa membangun suatu hubungan yang sehat dengan cara seperti itu gitu. So message-nya di sini adalah perbaiki diri kamu, sadari bahwa apa sih sebetulnya yang menjadi masalah kamu selama ini, especially dalam hubungan. Berhubungan di sini bukan berarti hanya dengan pasangan ya. Berhubungan di sini kita bicara secara luas, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman, siapapun gitu loh. Intinya bicara tentang hubungan, kamu agak sulit menjalin hubungan sama orang gitu loh.
Entah itu kamu merasa tidak dipahami atau kamu gampang merasa pressure, kamu gampang merasa tertekan sama sebuah situasi atau mungkin omongan orang atau segala macam bikin kamu jadi overly sensitif gitu loh. Dan ada kalanya mungkin kamu juga apa ya, kalau aku lihat ada kalanya kamu tuh merasa apa gue sendiri aja. Atau mungkin kamu juga akhirnya menjadi orang yang agak mungkin apa ya, aku bilang mungkin agak introvert ya gitu loh. Menjauh kayak kamu dengan sengaja gitu menjauhkan diri kamu karena kamu merasa nggak ada yang mungkin bisa nerima kamu, atau kamu merasa berhubungan itu melelahkan. Tapi kamu belum pernah benar-benar mencoba untuk, kalau aku lihatnya dari sini ya, belum pernah benar-benar mencoba untuk berubah, untuk memperbaiki diri juga gitu. Karena perubahan itu kan buat kamu, untuk kamu supaya bisa apa ya, kita kan nggak bisa manusia hidup sendiri gitu loh. Ibaratnya suster Katolik pun tidak sendirian. Para biksu-biksu juga kan mereka tidak hidup sendirian gitu. Jadi selama kamu tidak punya skill untuk bisa berbaur sama orang, berhubungan sama orang, berrelasi sama orang, ya kamu akan selalu merasa sendiri. Dan jadi secara mentally kamu nggak sanggup untuk bisa menjalin hubungan. Sedikit aja ada mungkin orang tidak bermaksud, tapi kamu sudah merasa tertekan gitu loh. Dan di sini aku melihatnya penting banget kamu buat healing. Bisa lewat coaching, bisa lewat terapi, but you have to do it. Karena kalau enggak ya hidup kamu akan selalu kamu merasa sedih dan kamu ngerasa menderita selama kamu belum keluar dari situasi seperti itu. Pikiran-pikiran dan apa yang kita alami dari kita kecil sampai sekarang itu kan menjadikan ibaratnya karakter kita ya gitu loh. Dan ada personality juga bermain di situ. Ada belief juga yang selama ini kamu pegang, dan aku ngeliat di sini banyak false belief sebenarnya. Jadi ya memang banyak yang harus dibenahi kalau kamu mau punya kehidupan yang lebih baik, kamu pengen punya kehidupan yang bahagia, dimulai dari diri kamu dulu. Oke? Itu message-nya. So, kita lanjut ke nomor 2. Clover, release your guilt. Raindrops, take a chance on them. Okay. Nine of Cups, King of Coins, Nine of Swords,
Oke. Aku ngelihat kamu banyak menyimpan perasaan mungkin marah, kamu banyak menyimpan sebenarnya gini, deep inside kamu tahu kamu punya salah. Tapi kamu cenderung untuk tidak mau menunjukkan kamu salah. Ada ego yang besar bermain di sini. Ini aku cuman baca loh ya. Jadi nggak perlu tersinggung. Karena aku juga nggak tahu siapa yang dengerin ini. Tapi ini aku lihat. So mungkin kamu ada pernah merasa bersalah. Entah bersalah di sini bisa jadi sama seseorang. Entah itu teman, entah itu pasangan, entah itu masa kecil kamu gitu. Kamu tahu kamu juga punya salah gitu. Kamu at some point kamu tahu kamu punya salah, tapi kamu nggak mau untuk menunjukkan bahwa gue salah. Jadi di sini kalau aku lihat masih ada ego yang kamu nggak pingin tunjukin bahwa kamu juga punya salah. Intinya itu. Tapi sebenarnya deep inside kamu menderita. Tapi kamu so far ya menunjukkan ke orang kalau kamu kuat, kalau kamu biasa aja gitu. Yang tahu ini mungkin cuman kamu. You keep it to yourself. Dan message-nya di sini adalah at least kamu ngomong ke satu orang. Dan benar-benar being vulnerable. Karena di sini kalau aku lihat pesannya, message di sini adalah kamu sangat takut untuk dinilai sama orang dan kamu sangat takut untuk bilang kalau dirimu salah. Dan kesannya kayak kalau kamu ngerasa bersalah tuh kesannya kayak dunia runtuh, kayak harga dirimu hilang gitu loh. Padahal sebenarnya being able to admit that we make mistake is a strength. Dimana saat kamu bicara bahwa I know I was wrong, I know I hurt him or her, I know I was wrong. Admit itu aja udah sebuah kekuatan tersendiri. Admitting who you are, authentically seeing yourself authentically itu is a strength. It's not a weakness, it's a strength. Tapi masih banyak orang melihat itu sebagai weakness. It is actually orang yang berani mengakui bahwa dia bersalah itu adalah orang yang berani. Orang yang berani mengakui bahwa okay, I made mistake. Tapi benar-benar bukan cuman oh ya gue bikin salah. Bukan gitu ya, itu masih ada ego. Benar-benar tulus dari hati paling dalam. Kamu bukan cuma ngomong sama orang, tapi kamu mengakui di dalam bahwa I know, ini kesalahan gue. Karena pada saat orang mengakui kesalahan, di situ hatinya melembut. Dan saat orang masih dipengaruhi ego sebegini besarnya, bagaimana dia bisa berhubungan sama orang? Inilah yang disebut dengan emotionally unavailable tuh yang kayak gini. So, saat kamu emotionally unavailable, berarti apa? Kamu gak berani untuk being vulnerable. Kamu juga gak akan bisa menarik orang yang bisa vulnerable. Kamu akan menarik orang yang punya ego seperti kamu. So, untuk nomor 2 ini aku lihat masalah paling besarnya adalah being yourself authentically. Sadari egomu sendiri. Dan mungkin ada baiknya aku punya satu program judulnya Perjalanan ke Dalam Diri yang kamu bisa lihat di websiteku. Itu program yang bisa kamu dengarkan seumur hidup. Dalam artian sekali kamu beli, seumur hidup kamu punya akses gitu loh. Dan di program itu ada total 10 kelas yang bisa kamu putar ulang-ulang terus untuk kamu mempelajari diri kamu dan membuat dirimu jadi lebih
authentic. Living authentically, living an authentic life. Start from be an authentic you. Atau kamu bisa sesi personal sama aku dan ya aku bisa lihat seberapa egomu, seberapa apa yang menjadikan kamu seperti ini. But if you really want to change, kalau kamu benar-benar pengen berubah, kamu pengen hidupmu berubah, kamu pengen seperti orang yang mampu menjalani hubungan dengan apa adanya, menjadi dirinya sendiri, kamu harus mau berubah. Perubahan ke arah yang lebih baik itu sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Karena kamu jadi dirimu sendiri. Kamu gak jadi diri yang kamu ciptakan, yang kamu pingin dilihat sama orang. So, itu kan namanya kamu memanipulasi dirimu sendiri. Oke, itu message-nya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. It comes with time and practice, confidence. You already have all the answers. Okay. Four of Swords. This is apa ya kartu ini namanya ya? Mizan ini bukan Temperance bukan. Sebentar. Aku jadi lupa ya. Judgment. Seven of Cups. Justice. Aku ngerasa di kartu nomor 3 ini beberapa dari kalian punya trauma mungkin dari kecil yang mungkin kamu pernah merasa diperlakukan tidak adil, atau mungkin ya entah itu sama orang tua, entah itu sama atau mungkin kamu pernah dibully waktu kecil. Intinya kamu punya satu trauma yang menjadikan kamu orang yang sangat takut untuk melakukan sesuatu, takut gagal dan takut salah, dan aku ngeliat di sini self esteem kamu rendah, cukup rendah, insecurity, ya. Dan sebagian dari kamu kayak cenderung untuk menutup diri, tidak mau cerita, ya bergaul lah ya seadanya. Mungkin kalau udah kerja ya udah gitu loh. Nggak banyak orang yang tahu apa masalah kamu, nggak banyak orang yang tahu apa yang kamu alami betul-betul. Walaupun ini nggak selamanya berarti kamu orang yang introvert, tidak. Bisa jadi kamu seorang ekstrovert, tapi tidak banyak orang yang benar-benar tahu siapa kamu.
Karena kamu dengan sengaja menutupi, kamu tidak mau orang tahu. Kalaupun kamu seorang ekstrovert, kamu secara sosial kamu fine-fine aja, tidak masalah. Tapi kamu gak jadi dirimu sendiri sebetulnya. Karena deep inside, you feel lonely. You really feel lonely. Kamu takut banget tidak diterima orang. Kamu takut intinya orang menilai kamu. Kamu sangat takut dinilai sama orang. Dan bahkan kamu sendiri juga sering ngejudge dirimu sendiri. Ah bego lo harusnya kayak gini. Kamu sendiri bisa ngejudge dirimu seperti itu. Dan orang yang terbiasa ngejudge dirinya, dia juga akan ngejudge orang. Walaupun itu tidak disampaikan ya. So, kamu takut banget saat kamu melakukan sesuatu, ntar orang lihat gue kayak gini gimana ya, orang tadi gue ngomong kayak gini, orang ngeliatnya gue gimana ya. Jadi kamu terlalu peduli sama apa yang orang pikirkan tentang kamu, dan kamu tidak mau dinilai jelek sama orang. Kamu berusaha menutupi semua itu, dan pada akhirnya ya you feel lonely lah, karena kamu nggak connect sama dirimu sendiri. You're disconnected with yourself, walaupun orang nggak tahu itu. Orang mungkin lihatnya kamu orang yang ya baik-baik aja. Mungkin kalau kamu seorang ekstrovert, orang lihatnya kamu fun-fun aja gitu loh. You try to fit in. Itu yang aku lihat. You try to fit in supaya bisa diterima sama orang. But at the end of the day, you feel lonely sebetulnya. And this has to change. Ini harus ada yang berubah. You're not living an authentic life, come on. Kamu tidak jadi dirimu sendiri. Ya selama kamu ngerasa fine-fine aja ya terserah ya. Cuman akan ada waktunya kamu akan bisa broke down kalau begitu. Ibaratnya kayak gunung meletus nantinya. Karena ini kan kayak time bomb sebetulnya. Kayak bom waktu. Gitu loh. Saatnya kamu harus lebih menyadari bahwa apa ya? Aku tidak bilang kamu being manipulatif yang buruk ya, tidak. Tapi ya kamu juga tidak jujur sama dirimu sendiri. Sebetulnya kalau mungkin beberapa dari kalian ada momen-momen kalian menyadari itu. Mungkin saat kalian lagi sedih, kalian lagi sendiri, kalian ada tapi ya di put aside gitu loh, kayak nggak mau dilihat gitu. And the cycle continues. Gitu aja terus gitu. Until you really want to make a change. Dan mungkin kamu juga berusaha untuk bersosialisasi dengan orang-orang tertentu yang kamu pingin ada di mungkin di circle itu. Yang padahal sebenarnya kadang misalnya ada, aku nggak bilang kamu ya, tapi ini contoh aja. Ada misalnya orang yang dia social climber. Padahal sebenarnya keluarganya atau penghasilan dia tidak sebesar itu, tapi dia berusaha bermain dengan sosialita dan segala macam. Mungkin niatnya untuk merubah kehidupan atau segala macam, but it's not authentic aja gitu loh. Gak jadi dirinya sendiri. Bukan berarti nggak boleh. Maksud kita punya teman yang high class atau segala apa ya, in a high society gitu. But beda lah orang yang memang jadi dirinya sendiri sama yang enggak. And it deep inside. Okay, so just think about it, contemplate it. That's it. Okay, kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor 4. Basic. Don't be afraid to sing. Forgive.
Either you have to forgive yourself or you have to forgive others. Dan jangan takut untuk melihat masa depan. Nobody knows what's gonna happen. Tidak ada seorang manusia pun yang akan tahu persis masa depannya seperti apa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa ngebaca kita 100% ke depannya kita akan bagaimana. A life meant to be experienced. Sebuah kehidupan adalah memang untuk dialami, bukan untuk ditakuti. Star. Two of Cups. Sun. Oke, dari dari 4 kartu kayaknya nomor 4 doang yang menurutku jauh lebih light energinya. Yang dari tadi dari nomor 1 makin ke nomor 3 makin berat. Ini udah paling light. Okay, so you know that awareness is everything. Basically, that's what I teach my clients. I teach in my on my channel. Awareness is everything. Okay, and yang tadi aku bilang, maybe you need to forgive yourself, or you need to forgive others, or maybe you need to accept, bukan forgive but accept apapun yang terjadi dalam hidup itu adalah untuk kita menjadi lebih dewasa, untuk kita menjadi lebih cerdas dalam melihat kehidupan. Karena aku nggak ngatain orang bodoh ya, tapi ini memang bahasa yang dipakai banyak filosofer. Orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar tentang hidup, orang yang tidak mau tahu tentang apa yang dia alami, orang yang bahkan tidak mau tahu siapa dirinya. Itu orang bodoh. Karena selamanya dia tidak akan mampu untuk melihat kehidupan dia apa adanya. Dia tidak akan memahami apa yang dia alami. Karena semakin orang memahami diri, dia akan semakin memahami kehidupannya, dan dia juga akan lebih dekat dengan Pencipta. Dan don't be afraid to sing di sini. Aku lebih ngelihatnya yang tadi aku bilang, jangan takut melihat masa depan. Karena kita benar-benar nggak tahu. Mungkin kita ngerasa, mungkin gue akan begini aja. Well, you never know. You never know. Really, you never know. Gitu. Aku banyak tahu orang yang tadinya nggak punya apa-apa, tiba-tiba bisa jadi miliuner, bisa jadi triliuner, bukan dari keluarga kaya gitu loh. Dan banyak juga orang yang secara akademi mungkin dari sekolah dia pintar, tapi akhirnya dia nggak jadi apa-apa juga, biasa aja gitu loh. So you never know. Bahkan orang yang mungkin dulunya bermasalah dan akhirnya dia menyadari, dan akhirnya dia jadi orang yang benar banget, jadi orang yang cerdas melihat hidup, orang yang jadi lebih ikhlas, itu juga ada gitu loh. So you never know. Don't predict, don't assume. You know, just learn, keep learning. Be curious about life. Karena dengan kamu curious, satu kata-katanya Einstein itu yang nggak pernah aku lupa, karena itu membekas sekali di aku. Dia bilang, karena Nikola Tesla itu ngomong ke Einstein. Einstein itu ditanya sama orang. Einstein ditanya sama orang, bagaimana rasanya jadi orang yang paling jenius di muka bumi ini? Dan Einstein itu jawab, you should ask this question to Tesla. Maksudnya Nikola Tesla. Karena Einstein tidak merasa dia seorang yang genius. Dan dia bilang gini, I'm not a genius. I'm just passionately curious. So be curious. Jadilah orang yang selalu pingin tahu. Bukan pingin tahu out of fear, bukan. Kayak orang yang tiap bulan nungguin tarot dan segala macam, itu kan mereka kepo. Pingin tahu tapi
dia ngedrive pingin taunya itu kan rasa takut. Ke depan gue gimana ya, apa segala. Itu kan yang ngedrive itu rasa takut. Takut sesuatu yang buruk terjadi. Tapi kalau orang yang curious, dia nggak ada yang ngedrive itu bukan rasa takut. Karena curious itu berdiri sendiri. Hanya orang yang pingin tahu. Oke, kalau gue coba ini gimana ya? Gue mau coba Dia nggak takut itu dia bisa gagal atau tidak pun, dia nggak takut. Karena dia cuma satu pikirannya, gue mau coba karena gue pengen tahu hasilnya gimana. Apakah orang yang seperti itu ada fear di belakangnya? Nggak ada. Dan itu orang-orang yang bisa punya kehidupan yang berarti. Dan orang yang seperti itu akan terus mencerdaskan diri, terus tidak ada level of intelligence itu ada ukurannya, tidak ada. Oke, IQ kita bisa ukur, tapi itu kan kita bicara tentang kapasitas, gitu loh. Tapi emotional intelligence itu tidak ada ukurannya. Kemampuan manusia itu punya yang namanya infinite possibility, tidak terbatas, possibility yang tidak terbatas, kemungkinan yang tidak terbatas. Karena memang gak akan ada yang tahu ujungnya orang bakal kemana, manusia itu akan sampai mana. Tergantung manusianya dia mau kemana. So the point di sini adalah be curious with life. Dan itu yang selalu aku ajarkan ke klien-klienku. Klienku tuh banyak yang dulunya tuh edik banget sama tarot. Sampai sekarang kalau ada yang bahkan kalau setiap kali coaching sama aku tuh gak pernah lagi lihat tarot. Ada yang kalau lihat tarot juga paling cuma 5 menit. Yang dulunya datang ke aku tuh khusus untuk lihat tarot. Karena apa? Dia sudah mampu untuk bisa lebih melihat kehidupan. Orang yang sudah lebih mampu melihat kehidupan, dia tidak akan lagi bergantung pada hal-hal yang dia tidak ketahui. Tapi apa yang dia bisa ciptakan? Orang yang fokus in the moment itu orang-orang juga yang lebih kreatif dalam hidupnya. Karena yang dia pikirkan apa yang bisa dia karyakan, apa yang bisa dia perbuat. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya takut ke depannya bagaimana. They only focus their energy on creating what they want. Dia menumpahkan rasanya, cintanya ke dalam karyanya. Apa yang dia bisa bikin untuk kehidupan yang lebih baik, apa yang dia bisa bikin untuk bantu orang, dia nggak akan pusing sama apa yang akan terjadi. Semakin manusia itu dia fokus sama apa yang penting, dia nggak akan bisa fokus sama yang nggak penting. Makanya ada kata-kata where your focus on is where your energy flows. Itulah pentingnya kenapa Oprah Winfrey itu punya coach sampai 25 tahun. 25 tahun. Kenapa? Karena dia sadar support system yang diberikan oleh coachnya, dan coachnya itu adalah seseorang di balik kesuksesannya seorang Oprah Winfrey, yang dimana tempat dia bisa cerita, dia bertukar pikiran. Tapi orang banyak kan tuh mikirnya coaching itu cuman kalau dia punya masalah. Salah itu. Tapi coaching itu yang benar itu adalah saat manusia sadar dia ingin bertumbuh, dia ingin improving diri. Itu baru tepat pikiran seperti itu. Itu mindset. Makanya orang yang berhasil mindsetnya beda sama orang yang hidupnya stuck. Karena cara melihat sesuatunya beda. Otomatis cara melihat sesuatu beda, yang dijalanin kan pasti beda. Oke? Dan kita balik ke sini. Yang aku lihat di sini ada kemungkinan beberapa dari kalian itu akan yang belum berpasangan, kalian akan ketemu seseorang yang kalian punya koneksi yang cukup kuat. Dan aku ngeliat di sini mungkin banyak di antara kalian kalau yang sudah mencoba untuk berusaha lebih baik. Aku ngeliat di sini bukan advice yang gimana, tapi dibilang bahwa whatever, kalau kamu put effort into something. Nah ini banyak orang yang merasa sudah berusaha padahal sebenarnya belum. Ini bicara yang benar-benar berusaha. Balik lagi itu perspektif loh. Kalau orang datang ke aku bisa lihat dia beneran udah berusaha atau sebenarnya belum. Tapi kadang kalau kita ngelihat diri kita sendiri, kita ngelihatnya kita udah, pasti rata-rata orang begitu.
Tapi belum tentu sebenarnya orang lain melihat dia udah. Nah, itulah yang ngomongin sama Eric Schmidt, CEO-nya Google. Pentingnya kita punya orang lain. Di sini dia bicara tentang coachnya dia. Kadang dia bilang apa? Kelemahan setiap manusia adalah melihat dirinya sendiri. Kelemahan setiap manusia adalah melihat dirinya sendiri. Kadang kita sudah merasa kita berusaha, padahal kita tidak sedang objektif. Tapi orang lain bisa melihat kita lebih objektif karena dia tidak punya emosi yang kita alamin. Dia tidak. Aku akan ngomong ke klienku bahwa oke, kamu sudah merasa kamu berusaha. Sebelah mana yang kamu sudah berusaha? Kalau kamu sudah berusaha, apa yang sudah kamu hasilkan? Hal kecil sekalipun juga suatu itu adalah hasil. Tapi aku akan kasih tahu, dia sebenarnya sudah usaha atau belum? Di mana yang dia anggap berusaha, tapi di mana missingnya, di mana yang dia tidak lihat, itu aku akan kasih tahu. Di sininya kamu belum. Nah, tapi kalau kita cuma ngelihat diri kita sendiri, kadang kita bias. Ada bias di situ. Karena kita pengen merasa kita sudah. Itu kan tidak objektif lagi jatuhnya, jadi subjektif gitu. Makanya kenapa banyak orang yang tidak bergerak kemana-mana, walaupun dia sendiri ngerasa aku udah capek, aku udah berusaha, padahal sebenarnya enggak. Karena dia cuma melihat dari kacamata dia sendiri. Nah, itulah kadang pentingnya kita juga punya mata dan telinga di luar diri kita untuk melihat apa adanya, tapi dibutuhkan keberanian untuk mau mendengar apa adanya. Kalau aku sih nggak pernah bohong sama klienku, karena ya aku akan ngomong apa adanya karena tujuanku adalah membuat dia lebih baik. Berarti dia harus melihat apa yang selama ini tidak dia lihat. Bagaimana dia bisa improve kalau kacamata yang dia pakai ya masih itu aja. Kamu harus berusaha melihat dari sudut pandang lain kalau mau ada perubahan. Selama ini yang kamu lakukan tapi tidak membawa kamu pada perubahan, berarti masih ada missing link yang tidak kamu lihat. Sesederhana itu. Bukan, mungkin belum waktunya. Itu bisa benar. Tapi secara mental pasti berbeda sama orang yang benar-benar sudah melakukan walaupun belum terjadi. Mentalnya akan berbeda. Karena mentalnya orang yang sudah benar melakukan itu tidak akan sengsara. Karena dia fokus on creating lagi-lagi. Gitu loh. Oke. Dan di sini aku lihat ada star dan ada sun. Ini dua kartu bagus banget gitu. Apalagi sun ya. Sun itu menurutku the best card in the deck ya. Karena sun itu menunjukkan kehidupan, sebuah kehidupan. Tanpa adanya matahari tidak akan ada kehidupan gitu. So dan matahari di sini juga aku ngelihat sebagai enlightenment. Akan ada satu, ibaratnya dia di tunnel, akan ada suatu hal yang mencerahkan, yang pada akhirnya kamu nyampe ke ujungnya gitu. Walaupun sekarang mungkin kamu belum bisa melihat itu. Makanya dibilang di sini jangan pusing apa yang akan terjadi. Just do what you can and be curious. That's it gitu. Dan aku lihat di sini buat yang belum berpasangan, kalian akan ketemu seseorang yang kalian punya koneksi ya, dan bahkan bisa jadi orang ini yang akan menjadi your next partner. Dan kalau kamu sudah memahami bagaimana menjalani hubungan yang baik, I can say this person can be your future life partner. Dan kalau kamu merasa kamu masih bingung tentang bagaimana menciptakan hubungan yang sehat, role kamu apa, tugas kamu apa, bagaimana membuat hubungan itu sehat, bagaimana membuat hubungan itu lebih baik. Kalau kamu belum sampai sana, aku saranin kamu coaching supaya kamu mempersiapkan diri. Ibaratnya gini, mau masuk medan perang, tapi kamu nggak usah medan perang lah. Ya kalaupun ke medan perang, kamu nggak punya senjata. Kamu harus mempersenjatai dirimu dengan knowledge. Kamu harus pahami dirimu. Kamu harus pahami sebuah hubungan seperti apa. Kamu harus pahami pasangan. Kalau kamu perempuan, laki-laki itu seperti apa. Kalau kamu lelaki, kamu harus pahami perempuan itu seperti apa. But yang paling penting itu dari perempuan ke laki-laki. Karena buat aku sebenarnya dalam hubungan, role perempuan itu sangat besar. Kenapa aku jadi relationship coach yang lebih fokus pada perempuan? Karena buat aku perempuan itu
punya andil yang sangat besar dalam sebuah hubungan. Jadi kalau perempuan yang memahami hubungan, perempuan yang memahami tugasnya dia atau perannya dia dalam sebuah hubungan, kecenderungannya hubungan itu bakal jauh lebih sehat. Karena dia juga, kalau perempuan yang tak paham dirinya, paham hubungan, dia juga gak akan cari lelaki sembarangan. Karena dia akan tahu siapa yang akan dia cari, seperti apa yang dia akan cari. So kalau kamu masih ibaratnya meraba-raba, ada baiknya kamu mempersiapkan dirimu. Kalau memang kamu ketemu, kamu sudah siap, kamu sudah paham. Nah, coaching lah biar kamu jadi perempuan yang ibaratnya laki juga ketemu, kamu tahu gitu. Ini perempuan ini punya value, ini perempuan ini ngerti apa yang dia inginkan, ini perempuan ini bisa jadi amazing partner buat gue. Itulah pentingnya sebetulnya. Oke? So guys, thank you so much for watching my video. And I'll see you again in the next video. Bye.